Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Citra Santri dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 3 dengan NIM 1930604114. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan non-verbal. Dari berbagai cabang ilmu komunikasi, komunikasi termasuk kajian yang populer. Hal ini dikarenakan kedekatan manusia dengan dunia bisnis. Seperti yang kita ketahui, ada dua bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Lalu, apa saja contoh komunikasi verbal dalam dunia bisnis? Yang pertama, membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. Kedua, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Yang keempat, membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. Lalu komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis yaitu komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain. Lalu kita lihat beberapa contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi nonverbal. Seperti menggigit gigi sendiri untuk menunjukkan kemarahan, lalu mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir, dan berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang melamun, lalu tersenyum dan menjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati, dan penghormatan. Lalu yang akan saya jelaskan, dalam komunikasi seringkali muncul kesalahpahaman, baik dalam mengembangkan pesan maupun dalam menafsirkan suatu pesan. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi dapat diatasi dengan memperhatikan persepsi lawan bicara, ketepatan penyampaiannya, kredibilitas pengiriman pesan, dan kemampuan mengendalikan pesan. Lalu, bagaimana cara memperbaiki komunikasi? Dalam melakukan komunikasi, ada kalanya apa yang diharapkan tidak tercapai. Dengan kata lain, komunikasi yang digunakan tidak bisa efektif dan tidak mencapai sasaran dengan baik. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa persyaratan yang dapat dilihat, seperti persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Lalu, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam berkomunikasi dengan memperhatikan 3 hal berikut, seperti membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, lalu mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.